Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, pada subuh yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat subuh berjamaah dan mengikuti kajian tafsir. Semoga hadirnya kita di masjid ini mendapatkan keberkahan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai kajian kita bersama-sama membaca Ummul Kitab. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Baik, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mari kita baca surah Ali Imran ya, ayat yang ke-195 sampai 198. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar thawaban min indillah wallahu indahu husnus thawab. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار صدق الله العظيم. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah Ali Imran ayat 195 ini masih menjelaskan ayat-ayat sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-191 sampai 194 sebelumnya itu menjelaskan tentang karakter orang-orang yang beriman. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dua cirinya, dia selalu zikrullah dan fikrullah, ya, zikrullah, ya, tadzakkur, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan tafakkur, berpikir tentang ilmu dan penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara bentuk zikir yang terbaik itu adalah ya, kita berdoa kepada Allah, lalu kita membaca Al-Quran, berzikir secara khusus atau berzikir secara mutlak.
yang tidak ditentukan waktu dan tempatnya. Nah, maka ayat-ayat setelahnya itu adalah ayat-ayat tentang doa. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana ya Allah faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tuflihul mi'ad. Itu adalah bagian dari ya tanda bahwa orang yang beriman itu selalu berdoa kepada Allah, zikrullah. Nah, salah satunya adalah dengan doa. Kita meminta kepada Allah karena kita ini adalah seorang hamba. Rasulullah mengatakan, man la yas'alillah, ya, siapa saja yang tidak meminta, berdoa, memohon kepada Allah, yaghdab alaihi, Allah murka kepadanya. Jadi kalau ada seorang hamba merasa tidak butuh dengan Allah, Allah murka kepadanya. Berarti dia ya sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba itu dia memuji Allah, kemudian apa? Meminta kepada Allah segala apapun yang kita inginkan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastajaba lahum. Kita masuk pada ayat 195-nya. Fastajaba lahum rabbuhum. Maka doa-doa mereka tadi itu yang dipanjatkan diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena penuh dengan keimanan. Berdoa apa? Pada ayat-ayat sebelumnya, ya berdoa agar dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka. Itu yang paling utama. Doa juga apa sebelumnya? Itu adalah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Karena prinsipnya di dunia ini memang manusia berpotensi melakukan banyak salah, dosa, maksiat. Nah, wa khairul khatta'in, dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, agar Allah mengampuni dosa-dosa. Maka ini juga apa? Istijabah. Diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doanya orang yang beriman pasti mustajab, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak langsung diterima, diijabah oleh Allah, maka ada 3 kemungkinan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tunda untuk di akhirat. Jadi doanya apa? Ditunda oleh Allah, istijabahnya. Nanti akan diberikan ya di akhirat, di surga. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ya ingin membebaskannya dari bencana musibah malapetaka. Jadi Allah mengabulkan doa kita, tapi dengan cara yang lain, yaitu dengan cara Allah menyelamatkannya. Nah, ini juga bagian dari istijabatul dakwah. Doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Misalnya kita doa tentang apa nih? Minta kepada Allah. Ketika misalnya kita dalam perjalanan atau ketika di rumah, ya ternyata misalnya nih ada ular, ada apa yang seharusnya ada kalajengking atau seharusnya tabrakan dalam kendaraan, tapi ternyata karena doa kita diterima, Allah palingkan kita dari musibah. Itu juga bagian dari ya istijabatul dakwah. Doa kita diterima oleh Allah, tapi dengan cara yang lain. Maka hendaknya seorang mukmin itu tidak suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ada sebagian orang, saya udah berdoa banyak sekali kepada Allah, kayaknya tidak pernah dikabulkan.
Ini juga sama. Ini bisa jadi apa? Allah Subhanahu wa taala memalingkan dia, menghindarkan dia dari penyakit, menghindarkan dia dari musibah. Itu juga bagian dari dikabulkannya doa kita. Atau Allah menundanya. Yang ketiga, Allah menundanya di waktu yang lama. Nanti sama seperti apa? Doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Berdoa Nabiullah Ibrahim dikabulkannya kapan? 80 tahun setelah itu Allah kabulkan. Bayangkan. Jadi berdoa sekarang 80 tahun baru dikabulkan. Prinsipnya ud'uni astajib lakum, kata Allah. Mintalah kepadaku maka aku akan menjawab, akan mengabulkan, kata Allah. Tetapi di sini juga ada pembahasan juga dalam hadis-hadis Nabi juga disebutkan bahwa ada orang yang berdoa tapi doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Ada terhalang doanya. Doanya terhalang, tak sampai kepada Allah. Nah, di dalam hadis disebutkan apa? Ya, ibarat seorang musafir yang kemudian dia musafir, namanya digambarkan dalam hadis juga musafir. Musafir itu melakukan perjalanan jauh, ya, wajahnya kusam, banyak debunya, begitu. Dan musafir itu biasanya apa? Mustajab, kan? Doanya mustajab. Nah, dia berdoa ngangkat tangan, ya Rob, ya Rob, ya Allah, kabulkan, kabulkan ya Allah. Tapi apa kata Allah? Kata Rasulullah SAW, ya, wa mat'amuhu haram, apa makanannya haram, yang dimakan adalah haram. Wa ya mashrabuhu haram, minumannya juga haram. Wa malbasuhu haram, pakaian yang dipakainya juga haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Berarti apa? Ya, yang pertama, agar doa kita diterima oleh Allah, maka jangan sampai masuk ke dalam perut kita makanan atau minuman yang haram atau yang syubhat, pakaian yang haram. Bukan mungkin pakaiannya tidak haram, tapi sumbernya atau makanannya halal, tapi sumbernya yang haram. Ini ternyata menjadi penghalang doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula berikutnya ada juga hadis yang menyatakan bahwa ya orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar juga sama. Tidak mau amar ma'ruf, menyuruh pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Dia memang tak mau. Maka ini juga menjadi penghalang doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu apa lagi? Ya, ini adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan maksiat itu biasanya terhalang. Nah, di antara bentuk kemaksiatan itu adalah muamalah interaksi kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk interaksi kita pada orang tua kita. Ternyata ketika uququl walidain, ya, tidak memuliakan orang tua, ternyata juga menjadi penghalang seseorang doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain itu ada juga kebalikannya, orang yang ya, misalnya orang yang mustajab langsung, selain daripada tadi beriman, dia musafir, orang yang dizolimi, itu mustajab. Doanya orang tua kepada anak, untuk anak, doanya orang tua terhadap anak itu mustajab. Bahkan bukan hanya dia berdoa kebaikan, berdoa keburukan juga sama. Maka Rasul mengatakan ridho Allah fi ridhol walidain, ridhonya Allah tergantung ridhonya
kedua orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Murkanya Allah juga tergantung murkanya kedua orang tua. Artinya apa? Kalau orang tua murka marah, Allah juga marah. Makanya berhati-hati kita. Orang tua ya ngomong sesuatu pada anak. Ya, padahal itu tidak baik misalnya. Mustajab. Maka berhati-hati kita. Nah, ini bagian dari fastajaba lahum rabbuhum. Nah, kembali kepada ayat anni la udhi'u amala amali minkum min dzakarin aw untha. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengistijabah doa-doa orang yang beriman. Apa bentuknya? Pasti kata Allah, la udhi'u amala amilin minkum. Sesungguhnya aku tidak akan menyia-nyiakan, menghilangkan amal orang-orang yang beramal di antara kalian, baik laki-laki maupun perempuan. Ba'dukum mim ba', karena sebagian dari kalian adalah turunan dari sebagian yang lain. Apa maknanya? Bahwa apapun yang kita lakukan, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, itu pasti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa sekecil apapun yang kita panjatkan kepada Allah, niat apapun yang kita niatkan, itu semuanya tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan yang kita lakukan tidak mesti menunggu orang lain melihat, tidak menunggu orang lain berbuat lalu kita ikut berbuat. Nah, biasanya kan ada orang yang mau melakukan kebaikan kalau disorot, ya kan? Misalnya masuk gorong-gorong harus sorot. Kalau tidak disorot tidak akan masuk gorong-gorong. Misalnya begitu. Nah, ternyata semakin kita percaya bahwa apapun amal kebaikan yang kita lakukan ini tidak akan disia-siakan oleh Allah. Baik itu ibadah akan diberikan pahalanya. Baik itu adalah dakwah sama. Kemudian juga baik itu menyangkut kebaikan yang kita hadirkan di keluarga kita, di masyarakat kita, ya termasuklah di dalamnya al-jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Jadi apapun yang kita lakukan ini pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun orang lain tidak tahu, bahkan bisa jadi apa? Bisa jadi orang lain berpikir buruk terhadap kita. Kita tak pernah melakukan kebaikan nih, misalnya begitu. Padahal kebaikannya banyak. Nah, kita hanya menginginkan Allah Subhanahu wa taala yang membalas. Malah kalau kita misalnya menyebutkan kebaikan-kebaikan, malah bisa hilang kebaikan yang kita lakukan. Bahwa dari ayat ini kita bisa meyakini bahwa anni la udhi'u amala amilin minkum, bahwa aku, kata Allah, tidak akan menyia-nyiakan, tidak akan menghilangkan perbuatan orang-orang yang melakukan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan. Di sini luar biasa disebutkan baik laki-laki maupun perempuan. Ya, seorang ibu yang di rumahnya, ya kan, melayani suami, menyiapkan anak-anaknya, terus kebaikan-kebaikan yang dilakukan, itu semuanya akan dinilai kebaikan di sisi Allah. Mencuci baju misalnya, menyetrika, ya kan, itu semuanya adalah kebaikan. Masak, menyiapkan makanan, yang dianggapnya mungkin bisa jadi apa? Oleh sebagian ibu-ibu
itu adalah beban. Padahal bukan beban, tapi apa? Amal soleh. Peluang amal soleh. Amal soleh itu yang dianggap beban. Begitu juga kita, bapak-bapak, para suami, min zakar, laki-laki. Itu juga sama, kebaikan-kebaikan kita yang ingin membahagiakan keluarga, ingin menjadi qawwam menjadi pemimpin ya dalam rumah tangga yang baik. Terus itu akhirnya dia berusaha kuat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengabulkan doa-doanya. Nah, ini sangat luar biasa. Nah, lanjutan ayat ini, falladzina hajaru, maka adapun orang-orang yang hijrah wa ukhriju, hijrah ini apa? Ya, bertolak dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kalau pada zaman Nabi itu hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, setelah hijrahnya itu disampaikan juga ya bahwa ya la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah hari pembebasan kota Mekah. Walakin akan tetapi apa? Hijrahnya itu apa? Jihad bersungguh-sungguh, dan jihadnya itu adalah melawan setan, melawan hawa nafsu. Ya, berjihad atau hijrah dari keburukan menuju kebaikan. Dari sebelumnya ya dalam kesesatan menuju iman, itu adalah bagian dari hijrah. Adapun orang-orang yang hijrah wa ukhriju, atau dikeluarkan dia, diusir dia, min diyarihim, dari rumah-rumah mereka. Ya, kaum muslimin diintimidasi, dikeluarkan dari rumah-rumah mereka. Termasuk saudara kita di Palestina, mereka diusir, dijajah. Yang sebelumnya ya tidak ada negara Israel. Negara Israel itu tidak ada. Tapi kemudian apa? Mereka menjajah. Malah sekarang apa? Teritorinya yang dijajah di Palestina semakin besar, lebih besar daripada Palestina itu sendiri. Dan sampai sekarang masih dijajah, dan mereka apa? Diusir dari rumah-rumah mereka. Wa udzu fi sabili, ada juga yang ketiga, orang-orang yang ya dianiaya, disakiti di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang berjuang di jalan Allah, kemudian apa? Mendapatkan tantangan, ujian, disakiti, tersakiti. Nah, itu risiko perjuangan. Risiko perjuangan begitu. Wa uzu fi sabil. Wa qatalu. Nah, berperang, berjuang di jalan Allah. Wa qutilu, dan ada yang di antara mereka terbunuh, syahid. Itu semuanya apa kata Allah? La ukaffiranna anhum sayyi'atihim, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahan mereka. Nah, jadi orang yang berjuang di jalan Allah sampai meninggal dunia menegakkan kebenaran, tidak akan disia-siakan amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang yang hijrah, memang mau hijrah, orang biasanya mau hijrah saja, yang sebelumnya ahli maksiat mau pindah, ya dia ingin meninggalkan apa? Kemaksiatannya, taubat dia, tantangannya besar, bahkan oleh kelompoknya bisa jadi apa? Itu akan dimusuhi, bahkan dibunuh. Ya, ada cerita yang sangat menarik, itu salah satu anggota PANG di Jakarta, dan sebelumnya dia luar biasa lah ahli maksiat. Itu ketika mau hijrah, mau tobat, itu dicari,
Ya, tidak boleh. Orang mau taubat itu tidak boleh. Ini luar biasa. Tapi apa? Apapun yang dia dapatkan itu akan ya ada balasannya. Nah, yang di sini adalah la ukaffiranna anhum sayyi'atihim. Keburukannya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la udkhilannahum jannatin, dan pasti akan kita masukkan mereka ke dalam surga tajri yang mengalir min tahtiha, di bawah surga al-anhar, sungai-sungai. Masya Allah. Itu balasannya orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang berdakwah di jalan Allah. Ya, mereka akan dosa-dosanya dihapus, dimasukkan ke dalam surga, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sawaban min indillah. Ini semuanya adalah pahala, balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu indahu husnus sawab. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ya maha yang terbaik di dalam membalas ya balasan orang-orang yang melakukan kebaikan. Husnus sawab, ketika memberikan pahala, pahalanya terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Seorang mukmin, seorang muslim, kita semuanya ya tingkatan yang pertama sebenarnya motivasinya ketika melakukan kebaikan biasanya apa? Pahala. Itu tingkatan terendah sebenarnya. Dikatakan oleh para ulama, tingkatan terendah adalah ketika kita beramal motivasinya adalah pahala. Di atasnya lagi itu sudah tidak lagi mikir pahala, menjadikan kebaikan itu sebagai kebutuhannya. Kenapa sholat? Oh, sholat berjamaah ini 27 derajat pahalanya. Allah menghapus setiap satu langkah, menghapus satu kesalahan, mengangkat satu derajat, gitu. Motivasinya adalah pahala. Boleh tidak? Boleh. Tapi itu tingkatan terendah dalam pengamalan. Di atasnya adalah kita melakukan sholat. Kenapa sholat? Udah tak lagi mikirkan pahala. Yang dia pikirkan adalah ini kebutuhan saya sebagai seorang hamba. Seharusnya saya sholat. Mau dapat pahala berapapun terserah. Itu udah luar biasa ya. Jadi menjadikan apa? Amal ketaatan, ibadah itu adalah bagian dari ya kebutuhannya. Sama seperti kita makan dan minum, itu menjadi kebutuhan. Mau apa nutrisinya, mau apa kandungannya kan? Yang penting apa? Makan dulu. Nah, kan gitu. Kenapa? Itu adalah sebuah kebutuhan. Dan masalah ada nutrisi dan ininya, yaitu tinggal diteliti saja kan begitu kan. Nah, karena itu menjadi kebutuhan. Yang ketiga, di atasnya orang melakukan kebaikan itu bukan karena kebutuhannya. Ya sudah, dia menjadi abdullah. Karena dia menjadi hamba Allah, maka dia adalah hamba yang cinta kepada Allah. Sudah. Abdan syakuro. Itu adalah hamba yang selalu apa? Bersyukur. Seperti apa? Nabi SAW, beliau melaksanakan sholat ibadah yang wajib udah biasa. Tapi yang sunnah itu sangat luar biasa, sholat malam sampai bengkak kakinya. Lalu ditanya oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasul, kenapa engkau sampai sholat sebegitunya? Gitu. Padahal engkau adalah seorang nabi. Lalu telah diampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang.
maksum juga, terjaga di kesalahan. Taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Nah, ini menarik. Jangan sekali-kali engkau terbedaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri. Apa maknanya? Jangan kita ini silau dengan apa? Amal perbuatan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Enak ya, orang tak beriman ya, bebas kan ya Pak? Bebas hidupnya, ya kan? Halal haram, antam mereka tak ada halal, tak ada haram, bebas saja. Ya memang tidak ada aturan mainnya secara khusus hukum, gitu ya. Maka jangan umat Islam ini apa? Kemudian terpesona dengan itu semuanya. Cuman biasanya apa? Umat Islam itu terkadang sebagiannya terpesona dengan itu. Enak itu ya, tidak sholat, tidak puasa, tidak beramal ini, tapi kok kaya kan gitu kan. Nah, kalau gitu tak usah sholat lah kita supaya kaya kan. Ini kesimpulan yang keliru. Ya. Nah ini jangan sampai kehidupan dunia ini memperdaya kita. Maka Allah katakan apa? Mata'un qalil. Itu adalah mata, kesenangan sementara. Di dunia sementara saja. Summa ma'wahum jahannam. Tapi apa? Tempat tinggalnya neraka jahanam. Wa bi'sal mihad, dan itu adalah seburuk-buruknya tempat. Mata qalil itu kesenangan. Orang kesenangan sebentar saja senang. Tapi yang kita cari apa? Kebahagiaan. Kalau kesenangan sebentar saja. Orang korupsi misalnya, senang enggak dia? Senanglah, korupsi 2 miliar, 1 triliun. Senang dia. Ya, tapi sebentar aja, sebentar lagi kena didatangi KPK kan gitu. Sebentar saja dia senangnya. Jadi orang yang melakukan maksiat, orang yang berzina, senang enggak? Dia senang. Tapi sebentar saja. Ya, setelah itu ya muncul penyakit, muncul ini. Orang yang minum, orang yang konsumsi narkoba, senang dia, tapi sebentar saja. Ya. Orang melakukan salah dan dosa ke diskotik, senang sebentar. Nanti balik ke rumah. Nah, begitu juga ini kesenangan sementara. Tapi nanti ketika di akhirat berat. Yang kita cari sebenarnya di dunia ini apa? Kebahagiaan. Ketika kita berkeluarga, bahagia. Bahagia itu fisik dan non fisik. Hati kita bahagia. Ya, di dalam keluarga kita bahagia. Ya, bahagia itu tidak mesti dengan banyaknya harta. Banyak harta bisa jadi banyak tidak bahagia. Semakin banyak hartanya, semakin tidak bahagia. Semakin tinggi jabatan, tidak bahagia. Tapi ada juga yang bahagia. Ada orang yang tidak punya harta, bisa jadi bahagia juga. Walaupun tidak kaya. Jadi memang kebahagiaan itu ada di dalam hati kita. Mata'un qalil. Terkadang yang dicari, yang diperbutuhkan orang itu adalah kehidupan yang sementara ini. Hidup paling berapa tahun? Ya 80, 100 tahun, mohon gitu ya. Mudah-mudahan panjang umur semuanya, insyaallah dalam ketaatan. Wah. Ketika itu maka meninggal dunia di akhirat, di alam barzakh lama.
Ya kan? Di alam barzah lama. Di dunia cuma 100 tahun misalnya. Di akhirat lama, nunggu datangnya hari kiamat. Belum lagi di hari kiamatnya. Bahkan perbandingannya tadi itu. Ya, perbandingan 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Artinya orang bahkan berusaha ya mengejar yang sebentar, yang sedikit. Tak apa-apa, kan gitu, bermaksiat, ya kan, mudah poya-poya kan gitu kan. Ya kan? Mudah poya-poya. Kemudian hidup kaya raya, mudah poya-poya, mati masuk surga. Enak betul ini ya. Tak ada ibadah, tak ada apa kan gitu kan. Nah, tapi kata Allah diingatkan, summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum dilanjutkan mungkin silakan ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum. Kalau dilihat penjelasan Profesor dalam perbuatan bahkan untuk melaksanakan, apakah semuanya harus disertai dengan niat? Tidak mungkin supaya marah ini berangkat diterima. Yang dasar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan niat dalam melakukan kebaikan. Jadi ada dua, ada ibadah bentuknya ibadah. Nah, kalau ibadah ini ibadah mahdhah misalnya dibutuhkan niat. Ada syarat dan rukun. Nah, di antara rukun misalnya ibadah, sholat, puasa, zakat, wajib itu niat. Kalau tak niat maka tidak sah, tak dapat pahala. Nah, ada juga setiap perbuatan selain daripada ibadah yang bersifat umum. Innamal a'malu binniyat. Amal kita lakukan itu tergantung dengan niatnya. Nah, bagaimana dengan kita melakukan kebaikan tanpa didasari oleh niat? Apakah dapat pahala atau tidak? Secara umum, kalau itu tidak menjadi syarat niatnya, itu sebenarnya ya kita tidak perlu berniat khusus. Saya niat ingin membantu orang ini karena Allah. Jadi tak perlu, cukup kita mengucapkan bismillah, itu saja sudah bagian dari keinginan kita. Ada keinginan kita untuk melakukan kebaikan, itu sudah tercatat. Ya kan? Menyeberangkan orang, tak perlu kita tunggu dulu, saya niat dulu kan. Saya niat menyeberangkan orang ini karena tidak perlu seperti itu. Cukup, ayo kita nyebrang. Nah, itu sudah bagian dari kebaikan. Senyum, tidak perlu lagi niat. Saya niat senyum karena Allah. Ya. Yang kita senyum saja itu sudah sedekah, sudah pahala. Nah, jadi kecuali yang memang ibadah-ibadah yang dibutuhkan syaratnya niat, maka kita berniat di situ. Selebihnya cukup membaca basmalah. Ini dulu Pak Dayan. Ya. Di penggalan ayat yang pertama, Ta'buka firman anhum, itu apakah sungguh Allah akan menghapus kesalahan itu? Apakah dihapuskan catatannya atau tetap masih ada catatannya? Iya. Terus yang kedua, apakah itu hanya untuk yang mati dalam perang ataukah
karena diusir atau karena Ya. disakiti dalam jihad misalnya? Baik. Yang pertama terkait dengan la ukaffiranna anhum sayyi'atihim. Nah, takfir itu sebenarnya menutupi. Jadi dihapus, bahasa dihapus itu sebenarnya bukan ya dihapus catatannya. Kalau la ukaffiranna anhum sayyi'atihim itu catatan masih ada, tapi bebannya dihapuskan, beban dosanya dihapuskan dari diri kita. Catatannya masih ada, kecuali Allah memberikan pemaafan, al-afu. Karena redaksi katanya kalau al-afu itu memang benar-benar ya terhapus full, tak ada bersisa. Nah, ini berlaku nanti famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan yang dilakukan walaupun sebesar biji zarrah maka akan terlihat. Keburukan juga sama akan terlihat, cuman sudah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ditutupi ini maknanya apa? Ya, sama dengan ya dihapusnya beban-beban pertanggungjawaban dari diri kita di akhirat kelak. Ya, karena yang menutupinya apa? Seperti jihad tadi. Yang menutupinya amal-amal kebaikan yang menutupinya. Nah, mungkin kalau kita ini juga ilustrasikan juga dalam masalah fikih itu kan ada bab mutanajis ya. Jadi kalau ada air, dalam hadis kan idza balaghal ma'u kullataini lam yahmil al-hubus. Jadi kalau air itu sudah dalam dua kullah dia banyaknya, maka dia tidak mengandung najis. Dua kullah, ada orang kecipratan air kencing misalnya, maka selama tidak berubah warna, bau dan rasanya, dia tetap mutlak boleh dipakai untuk bersuci. Tapi kalau kurang dari dua kullah kena najis, maka dia mutanajis. Bagaimana caranya supaya suci? Harus ditambah air kan, supaya menjadi lebih dari dua kullah. Maka yang sebelumnya mutanajis menjadi suci. Maka begitu juga dengan keburukan yang kita pernah lakukan. Nah, lalu kita melakukan amal kebaikan yang itu bisa menutup ya keburukan-keburukan masa lalu kita. Nah, maka di situ Allah akan menghapuskan hukum yang seharusnya dia dituntut, setelah itu tidak dituntut. Nah, ini terkait dengan ukaffiranna anhum sayyi'atihim. Nah, berikutnya yang kedua sudah terjawab semua kayaknya. Sudah ya Pak ya? Sekalian. Silakan Bu. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz nyambung tadi, tapi ada pertanyaan. Yang dua kullah tadi kan misalnya tidak ada cipratan apa dua kullah itu misalnya kita pakai Ustaz cipratan kain sabun atau apa lagi Ustaz, kan rasanya itu sampai itu apa harus sampai tumpah gitu Ustaz. Yang kedua misalnya begini bukan ini yang kita kan supaya kita lupa ya kita misalnya bangun subuh lah gitu kan Ustaz, dan yakini aja ini ada juga kan, ya Allah aku berniat berbuat amal kebaikan pada hari ini karena Allah Ta'ala, jadi pada hari ini jadi dijamak gitu Ustaz, sampai apa yang kita buat amal kebaikan itu karena Allah Ta'ala, seperti niatnya orang-orang soleh berniat. Nah gitu gimana Ustaz? Iya. Yang pertama bab air tadi, itu ilustrasi sebenarnya tadi itu. Ini pertanyaan masuk ke bab fikih ya.
dimaksud dengan 2 kullah itu kan ada batasannya ya. 2 kullah itu setara dengan 270 liter. 2 kullah itu 270 liter. Kalau mau diinikan per apa namanya diukur itu. Nah, sekitar 60 ke atas panjang lebar kedalamannya 60. Ya, itu kira-kira segitu. Nah, kalau kurang daripada itu, maka kurang dari 2 kullah. Nah, tinggal kita ini 1 galon itu berapa liter, teman? 19 ya. 19 liter. 270 liter. Nah, kira-kira berapa galon, teman? Nah, itu dia. Ukuran itulah ukuran 2 kullah. Kalau kurang dari 2 kullah, maka kalau kecipratan air tadi, maka dia otomatis langsung mutanajis. Tapi kalau kena air sabun kan tidak najis, tidak masalah. Asalkan sabunnya tidak terkena najis atau jatuh ke itu air sabun kemudian berubah airnya menjadi air sabun. Nah, itu hanya untuk bersuci saja, untuk tidak bisa untuk mensucikan. Dia suci saja tapi tidak mensucikan. Nah, berarti harus agar dia bisa mensucikan, bisa untuk berwudu atau bisa untuk menghilangkan najis. Nah, maka ya diganti air saja. Nah, kalau sekarang kan rata-rata ya kecil ini ya. Kalau nama air itu ya sampai tumpah gitu baru dibesar. Bukan sampai pakai tumpah, sampai tumpah enggak. Dia sampai lebih dari 2 kullah. Gitu. Kalau ibarat 2 kullah tuh, Bu, kalau kita wudu langsung ke dalamnya. Ibarat parit tuh, kita nyuci kaki di situ, langsung berwudu di situ. Itu dianggap suci semuanya karena lebih dari 2 kullah. Itu batasan 2 kullah itu 270 liter. Nah, kalau kurang dari itu berarti kurang dari 2 kullah. Nah, kalau misalnya sungai itu ada bangkai tikus, bangkai ayam di sungai itu lewat, kita wudhu di sampingnya, tidak masalah selama tidak berubah warna, bau dan rasanya. Kalau kita di kolam renang yang sebelumnya pas sikit orang kita berenang situ rasanya agak dingin, pas ramai kok hangat, rasa pun beda gitu. Nah, itu harus bilas itu. Kalau itu hanya untuk ini saja, itu berubah saja warnanya, warnanya mungkin tidak, tapi aromanya, rasa udah berubah. Walaupun lebih dari 2 kullah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Oh ya, niat. Nah, kalau niatnya di awal bagaimana? Boleh-boleh saja. Ya, niat dari awal boleh. Bahkan kita berdoa kan ada zikir pagi, ada zikir sore. Itu sebenarnya bagian apa? Misalnya raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu juga sama. Ini Allahumma inni asbahtu, ya, bahwa ya Allah di pagi hari ini aku melakukan kebaikan dan seterusnya. Itu juga bagian dari asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ini juga sama. Ini di awal untuk sampai sore, dan nanti dibaca sore ini untuk di malam harinya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Mohon maaf atas segala kehilafan. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.